Birok adalah sebuah tempat bersejarah yang terletak di kampung Matara di dalam wilayah paroki Bunda Hati Kudus Vendu, Keuskupan Agung Merauke. Tempat ini diperingati karena pada akhir tahun 1800-an seorang kulit putih, dalam bahasa masyarakat setempat karena mereka tidak mengenal siapa dia, itu datang seseorang dari arah Nasem, tepatnya di Sarira, menuju kota Merauke, menyeberang Kali Maro dan singgah di Mayo di Kampung Urum, kemudian datang ke tempat ini. Dalam sebuah catatan sejarah yang ditulis oleh Pater Willem Hani Rawang MSc, ternyata orang yang datang itu adalah Pater van der Heyden SJ yang datang ke tempat ini kurang lebih pada bulan Desember tahun 1892. Dalam perjalanannya dari Sarira singgah di Merauke, kemudian menyeberang ke Urum di Mayo tepatnya, dia sempat membaptis orang yang kemudian dikenang secara lisan oleh masyarakat setempat. Orang yang dibaptis itu bernama Yosep Wayapam. Ketika kita bertanya kepada orang-orang tua di tempat ini, mereka tahu bahwa orang yang dibaptis itu bernama Yosep Wayapam, dan itu dibaptis oleh Pater van der Heyden SJ. Setelah dari Urum, dia menginap beberapa waktu. Orang ini pergi meminta diantar ke tempat ke depan lagi, dan itu adalah sampai ke melewati Vendu dan menuju ke Matara, tempatnya di Birok ini. Di Birok dia sempat menanam sebuah bibit pohon, tepatnya pohon ketapang, dan pohon itu mereka kenang hingga saat ini meskipun tidak kelihatan di tempat ini, mungkin sudah hilang. Nah, pada saat itu dia diterima oleh masyarakat setempat tanpa kehadiran kepala perang menurut cerita lisan masyarakat setempat. Dan di tempat inilah dia diterima. Setelah berkenalan dengan masyarakat, kemudian dia kembali ke Urum untuk menginap beberapa hari, dan dia kembali menuju ke Sarira karena dia harus pulang sesuai dengan jadwalnya. Dari cerita lisan yang diperoleh masyarakat, terkesan bahwa situasi pada saat itu cukup tegang antara masyarakat setempat, terutama kepala perang di wilayah Birok ini terhadap orang ini, karena menurut dia ini adalah orang asing, jangan sampai membawa petaka atau bahaya untuk kita. Tetapi ketika dia bertanya-tanya itu, orang ini sudah diantar menuju ke Urum, dan beberapa waktu kemudian kembali diantar menuju ke pantai di Sarira, dan dia kembali. Cerita secara lisan hanya secara sepintas, masing-masing orang dengan versinya, namun ada satu benang merah bahwa ada seseorang pada zaman dahulu yang berkulit putih datang tiba-tiba di Sarira, diantar oleh 3 orang yang datang dari Urum. 3 orang dari Urum ini mereka pergi untuk mencari rumput, bahan untuk membuat tikar. Kemudian mereka 3 yang mengantar orang kulit putih ini menuju ke Urum, menyeberang Kali Maro hingga ke Birok, dan kembali diantar pulang ke Sarira. Di tempat inilah dikenang sebagai tempat yang bersejarah karena ternyata itu adalah misionaris, seorang pastor yang bernama Pastor van der Heyden SJ yang datang ke tempat ini pada bulan Desember tahun 1892. Jadi bulan dan tahun ini jauh lebih tua dari apa yang diperingati secara resmi Injil masuk di Papua Selatan di Keuskupan Agung Merauke, yaitu setiap tanggal 14 Agustus yang dihitung secara resmi pada tahun 1905. Ternyata masyarakat setempat, umat di tempat ini memperingati peristiwa itu jauh sebelumnya. Jauh sebelum
tanggal 14 Desember tahun 1905. Jadi sebenarnya mereka memperingati itu pada bulan Desember tahun 1892, dan tempat ini menjadi bukti sejarah akan kehadiran misionaris itu, karena dia memang datang tidak untuk menetap, namun sebagai sebuah perkenalan awal bahwa ada sebuah wilayah, ada orang-orang di tempat ini. Itulah menjadi bukti akan sesuatu yang terjadi di masa lampau, dan ternyata itu tertulis kemudian dalam sebuah catatan sejarah seperti yang diutarakan di atas. Dan si orang kulit putih itu, Pater van der Heyden itu, dia menyempatkan diri untuk datang dari Sarira di Nasem, menyeberang Kali Maro, dan tiba di tempat ini sebelum dia kembali pergi dari wilayah selatan ini pada saat itu, yang kunjungannya tidak memakan waktu yang cukup lama. Umat masyarakat di tempat ini mengangkat kembali tempat ini, ingin menghidupkan kembali sejarah itu sebagaimana yang kita lihat di tempat ini. Jadi kalau ada saudara-saudari semua yang bertanya-tanya tentang Biro, apa itu, kenapa seperti itu, itulah sejarahnya yang coba dihidupkan kembali dalam kesepakatan antara pemerintah kampung di tempat ini dengan lembaga adat dan dengan umat dan masyarakat. Mereka coba menghidupkan kembali sejarah itu, menata kembali tempat ini sehingga bisa menjadi sebuah kenangan yang berarti, lalu menjadi sebuah tempat wisata rohani. Jadi memiliki beberapa manfaat, beberapa dampak bagi masyarakat, bagi umat semuanya. Inilah Birok, inilah Kampung Matara, inilah sejarah yang patut dikenang, yang mungkin berguna untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.